Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan lagi nih tips hernia ya. Biasanya saya memberikan tips varikokel ataupun varises. Kali ini agak berbeda nih teman-teman ya. Oke teman-teman, nggak usah banyak cincong lagi, kita langsung masuk ke videonya ya. Enjoy di video. Oke, yang pertama hernia ya. Hernia adalah sering kita sebut turun berok ya, adalah kondisi yang terjadi ketika organ dalam tubuh yang menekan dan mencuat melalui jaringan otot ataupun jaringan ikat yang di sekitarannya lemah ya. Jaringan ikatan tubuh ini yang seharusnya cukup kuat untuk menahan organ tubuh di dalamnya agar tetap berada di posisinya masing-masing, menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menahan organ di dalamnya dan mengakibatkan hernia ya. Itu pengertiannya teman-teman. Jenis-jenis hernia. Oke, yang pertama hernia inguinalis. Inguinalis ya, adalah yang terjadi pada sebagian usus ataupun jaringan lemak di rongga perut yang mencuat ke selangkangan. Hernia inguinalis ini jenis hernia yang paling sering terjadi pada pria yang memiliki risiko tinggi untuk memilikinya ya. Maaf, untuk mengalaminya ya. Selanjutnya hernia femoralis adalah yang terjadi pada jaringan lemak ataupun jaringan usus yang mencuat ke paha atas bagian dalam. Risiko wanita yang menderita jenis hernia yang ini adalah terutama pada wanita hamil ya, ataupun yang memiliki berat badan yang berlebih ataupun obesitas. Selanjutnya hernia umbilikus adalah yang terjadi pada jaringan lemak yang mendorong dan mencuat di dinding perut, tepatnya di bagian pusar. Jenis hernia ini yang biasa dialami oleh bayi ataupun anak di bawah usia 6 bulan akibat tulang tali pusarnya yang tidak tertutup sempurna setelah bayi lahir ya. Selanjutnya hernia hiatus yang terjadi ke dalam rongga dada melalui diafragma ataupun sekat antara rongga dada dan rongga perut. Jenis hernia ini umumnya terjadi pada lansia 50 tahun ke atas ya, kurang lebih itu untuk umurnya teman-teman. Jika seorang anak mengalami hernia hiatus ini, kondisi tersebut disebabkan oleh kelainan bawaan ya, kelainan ataupun genetik. Oke, selanjutnya hernia inisional adalah yang terjadi pada jaringan yang mencuat melalui bekas luka operasi di bagian perut ataupun panggul. Hernia ini tidak menutup dengan sempurna bagian luka operasi teman-teman ya, biasanya wanita yang pasca melahirkan. Selanjutnya hernia epigastrik adalah hernia yang mencuat melalui dinding perut bagian atas, tepatnya dari ulu hati hingga pusar. Selanjutnya hernia Spigelian adalah hernia yang terjadi di luar otot rectus abdominus. Itu adalah otot sispek, saya sering mendengarnya, yaitu otot yang membentang dari tulang rusuk hingga tulang panggul dengan karakteristik tonjolan yang dikenal dengan sispek ya. Selanjutnya hernia diafragma yang terjadi yang mencuat pada masuk ke rongga dada melalui celah diafragma. Hernia ini yang terjadi pada bayi ketika pembentukan diafragma yang kurang sempurna. Selanjutnya hernia otot adalah sebagian otot yang mencuat melalui dinding perut, sehingga hernia ini juga dapat terjadi pada otot kaki yang cedera saat olahraga. Oke teman-teman, ini adalah jenis-jenis hernia. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke penyebab terjadinya hernia. Jadi sebab apa sih kenapa terjadinya hernia ini teman-teman ya? Hernia disebabkan oleh kombinasi antara kondisi otot yang tertarik dan melemah
adanya yang beberapa hal yang menyebabkan otot tubuh kita melemah. Yang pertama usia, batuk kronis, bawaan lahir, terutama di bagian pusat dan diafragma. Selanjutnya cedera ataupun komplikasi dari operasi di bagian perut. Nah, itu penyebab-penyebabnya teman-teman. Selain itu, ada sejumlah faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hernia, terutama ketika otot tubuh mulai melemah. Di antaranya, yang pertama, terlalu sering mengangkat beban berat. Ya. Selanjutnya, konstipasi yang menyebabkan penderitanya harus mengerjai. Selanjutnya, kehamilan yang menyebabkan meningkatkan tekanan dalam dinding perut. Terus, penumpukan cairan di dalam rongga perut. Selanjutnya, berat badan meningkat secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, bersin yang berlangsung lama. Ya, ini adalah sejumlah faktor yang diduga meningkatkan risiko seorang mengalami hernia. Ya. Penyakit seperti sitis fibrosis secara tidak langsung juga dapat meningkatkan risiko hernia. Kondisi ini menyebabkan terganggunya fungsi paru sehingga memicu batuk kronis. Selanjutnya, gejala hernia. Gejala hernia ada banyak variasinya. Yang pertama, nyeri di daerah benjolan, terutama ketika mengangkat ataupun membawa benda yang sangat berat. Selanjutnya, rasa berat dan tidak nyaman di bagian perut, terutama ketika membungkuk. Selanjutnya, konstipasi. Dan ukuran benjolan semakin membesar seiring berjalannya waktu. Dan yang terakhir, benjolan di daerah selangkangan. Hernia hiatus juga ditandai dengan gejala nyeri di dada, sulit menelan ataupun disfagia, dan headbone. Segera periksakan ke dokter. Ya. Terutama jika mengalami gejala rasa nyeri yang hebat dan muncul secara tiba-tiba, muntah, sulit buang BAB, serta benjolan mengeras, sakit ketika disentuh, dan sulit didorong masuk. Nah, selanjutnya, diagnosis hernia adalah pemeriksaan fisik di dokter akan meraba bagian perut dan selangkangan pasien untuk merasakan benjolan ataupun tonjolan yang dapat terlihat ketika pasien berdiri ataupun batuk. Untuk hernia hiatus ini, pemeriksaan barium edema dan endoskopi dalam proses diagnosis. Barium edema adalah pemeriksaan foto röntgen dan menggunakan bantuan cairan barium yang ditelan untuk menghasilkan gambar detail bagian dengan saluran pencernaan. Jenis pemeriksaan ini juga digunakan untuk mendeteksi obstruksi usus. Tes pencitraan juga dilakukan antara lain yang pertama USG, CT scan, dan MRI. Ya. USG untuk memperoleh gambaran bagian dalam organ perut dan panggul. CT scan untuk memeriksa organ-organ bagian dalam rongga perut, dan MRI untuk mendeteksi adanya robekan pada otot perut meskipun tidak terlihat tonjolan. Nah, ini yang paling penting teman-teman, pengobatan hernia. Ya. Pengobatan hernia antara lain kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Jadi diperiksa keseluruhan bagian tubuh teman-teman. Selanjutnya, gejala yang muncul dan dampaknya terhadap kehidupan pasien. Dokter akan merekomendasikan juga tindakan operasi jika gejala yang dirasakan semakin memburuk ataupun semakin membahayakan. Selanjutnya, isi hernia, misalnya otot ataupun sebagian usus yang menyebabkan obstruksi usus ataupun terganggunya sirkulasi darah ke organ. Ya. Adapun terapi obat. Nah, ini terapi obat teman-teman, mungkin bisa sembuh oleh terapi ataupun operasi. Kalau operasi dah sembuh ya. Terapi obat. Untuk pasien hernia hiatus, dokter akan meresepkan obat untuk menurunkan asam lambung guna meredakan gejala dan rasa tidak nyaman. Beberapa jenis obat yang mungkin diberikan yaitu antasida, antagonis reseptor H2, dan penghambat pompa proton ataupun PPI. Selanjutnya, operasi, tindakan operasi. Yang pertama, operasi terbuka.
Operasi terbuka antara lain herniotomi, adalah membuat sayatan pada dinding perut, kemudian mendorong hernia agar masuk kembali ke dalam rongga perut dan membuang kantung hernia. Selanjutnya herniorafi, yaitu hampir serupa dengan herniotomi, namun dokter akan menjahit area keluarnya hernia untuk memperkuat dinding perut. Selanjutnya hernioplasti, yaitu tindakan ini dilakukan ketika lubang tempat keluarnya hernia cukup besar. Dokter akan menggunakan jaring sintetis ataupun mesh untuk menutup dan memperkuat lubang tersebut sehingga hernia tidak dapat kambuh kembali. Selanjutnya operasi lubang kunci, yaitu prosedur ataupun penanganan hernia yang dilakukan dengan membuat sayatan kecil ke dinding perut. Dokter bedah akan membuatkan laparoskop dan alat penunjang operasi lain dalam prosedur ini. Laparoskop adalah alat berbentuk tabung tipis dan dilengkapi dengan kamera dan cahaya di bagian ujungnya. Oke, selanjutnya kita bahas pencegahan hernia. Oke teman-teman, di balik penyakit hernia ini kita harus mencegahnya. Oke, selanjutnya kita bahas pencegahan hernia. Yang pertama, berhenti merokok, karena rokok dapat memicu batuk kronis yang dapat meningkatkan risiko hernia. Selanjutnya, menjaga berat badan ideal dengan berolahraga secara teratur. Ya, itu benar juga teman-teman. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian untuk menghindari konstipasi. Selanjutnya, hindari mengangkat beban berlebih ataupun beban yang di luar kemampuan kita. Selanjutnya, konsultasi kepada dokter jika mengalami batuk ataupun bersin yang berlangsung terus-menerus. Ya. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu untuk videonya. Jadi ini hernia ya, ataupun turun buruk bisa kita sering menyebutnya. Ini biasa dialami, bukan dialami ya, biasa orang yang masih muda ini bisa juga mengalami turun buruk. Jadi dia itu tidak bisa mengangkat beban yang terlalu berat ya. Jadi kalau kita bilang di bagian buah zakarnya itu turun dia ya, makanya dibilang turun buruk ya. Oke, nanti untuk linknya saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Bagi teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa olahraga teman-teman, walaupun kita keadaan masih berpuasa ya, olahraga yang ringan-ringan saja teman-teman. Oke, cukup sampai di sini untuk videonya. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.